Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali mari kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersua di majelis ilmu kita dengan bahasan yang tentunya masih merupakan lanjutan dari pembahasan yang lalu. Telah saya uraikan pada pertemuan malam Sabtu yang lalu bagaimana yang namanya sholat kita jadikan sebagai media ataupun kendaraan untuk memenuhi apa yang menjadi harapan, sebagaimana harapan dari Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan melalui sabdanya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sementara kita memahami bahwa yang namanya mi'raj itu ialah ibarat alat sesuai dengan artinya ialah tangga. Bahwa tangga itu dipakai untuk naik dan turun.
Itulah yang disebut dengan Mi'raj. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan Mi'raj itu di dalam perjalanannya menuju langit Allah. Nakada timun di Qur'ana na siurang Qur'ana Nabita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamak dari mundi Qur'ana Nabita malalungi si puasengi allalungan Isra. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril bermi'raj. Kita sudah paham araja ay sa'ida. Sa'ida artinya naik. Jadi mi'raj sama dengan masa'id. Alat yang digunakan untuk melewati yang namanya perjalanan vertikal yang saya sebutkan berkali-kali, perjalanan langit. Tentu kita sudah paham bahwa kita ingin melakukan perjalanan langit itu tentu atas dasar apa? Ialah dasar perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bahasan pada pertemuan yang lalu. Panggilan Allah, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai bangsa jin dan manusia, kalau kamu mampu menembus aqtaris samawati, langit ataupun bumi, fanfudhu, maka tembuslah. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak bisa menembus melainkan dengan kekuatan. Jadi kalau ini adalah perintah, maka tentu kita berupaya untuk ada di dalam perintah Allah itu. Allah mengharapkan kita. Kalau yang namanya perjalanan bumi, tentu kita sudah tahu persis bahwa berjalan di bumi boleh jadi kita menggunakan dua kaki kita, boleh jadi dengan kendaraan, tapi kita menjalani perjalanan di bumi ataupun di dunia ini. Boleh jadi sepeda, becak, motor, mobil,
namanya kendaraan. Atau yang paling jauh barangkali kita naik pesawat menembus ataupun melintas antar negara. Sekarang orang bisa mengelilingi dunia ini. Tapi bagaimana dengan perjalanan langit? Apakah seperti yang saya contohkan bahwa pesawat ulang-alik ataupun yang namanya roket itu yang memang tegak ke atas menembus angkasa jauh ke atas, apakah hal itu bisa dikatakan sudah menembus langit? Atau mungkin masih bagian daripada perjalanan yang ada di bumi? Inilah yang menjadi titik tolak yang harus kita pahami, bahwa mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu pegangan yang ada ialah apa yang diberikan petunjuknya. Demikian pula yang menjadi pegangan ialah apa yang disampaikan oleh Rasulnya, ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lengkap sudahlah dasar-dasar yang kuat itu. Kita masih ingat semuanya saya sudah sampaikan bagaimana dasar yang kuat dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa salat itu ialah mi'raj. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Mi'rajul mu'minin, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi malasani kurini makada sempajangni ripu gaui yanaritu riolai selaku kendaraan untuk malalengi wirya sengi alla lengemenrek. Perjalanan naik kemana? Naik ke langit. Inilah yang disebut dengan perjalanan langit. Bagaimana kita mengaplikasikan yang namanya perjalanan langit itu? Setidaknya jemaah sekalian juga sudah memahami bahwa ketika hati itu ada pada kiblatnya, kiblat mana? Ialah yang ada di langit. Al-Baital Ma'mur. Makburi kulini di paletura. Jadi
matuju si puasengi allaleungeun. Nasabah engkanai si puasa kendaraan riola malaleng lokiga yana itu malaleungi si puasengi allaleungeun lani pikogi bati tak palaleungi alita. Bagaimana kita memanfaatkan media salat itu sebagai kendaraan untuk ada di dalam perjalanan langit itu? Maka setidaknya ketika kita ada di dalam salat, yang namanya hati ini ada pada kiblatnya. Tuanna engker yang ngolon, ya kongker yang ngolon na si posengi ati, ya nari itu ang ngolon na tiga al baital ma'mur yang kay lang mapituwe, kongker yang lalu aga sebenarnya ang ngolon na, maka dari engkay rial lalengan na si posengi ati. Jadi ripahan ditujun na agasan na dibicarai makada tongang nirupali si puasengi ati melo riparakai tongetongeng riwetun na ripugau riasengi sempajang irga makada ripugau riasengi asompal lau rialina pangalla ta'ala selaku peperingatan makadana Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya menyembah kepada Allah itu an ta'budallah ka'annaka tarahu, seakan kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Jadi dalam posisi sembah sujud kepada Allah, kalau dikatakan seakan kita melihat Allah, samanna rita buang, kumada makada samanna, kalau boleh saya katakan, tentu agak samar. Nasabah samanna, seakan, ya sesaman, seakan-akan. Berarti kalau dikatakan seakan, bukanlah berarti zat Allah yang nyata bagi pandangan kita. Baik itu pandangan zahiri ya, terlebih yang namanya batini. Selanjutnya, kalau dia samar ataupun seakan, kalau dikatakan seakan berarti ada pada hampiran ataupun pendekatannya di dalam pandangan itu. Artinya
Bagaimana kita menjadi benar di dalam pendekatan pandangan itu kepada Allah? Yang lalu juga telah saya sampaikan bahwa bagaimana agar kita bisa lepas dari selain Allah. Maka dah lepas pola di sini na pengaruh engkai, terutama pengaruh nalin, pengaruh dunia, pengaruh syaitan, pengaruh nafsu. Dunia tempat bermainnya nafsu. Maka ketika cara pandang kita ada pada hal-hal yang seperti itu, maka tentulah dikatakan tidak pada samar pandangan Allah. Tentu tidak dikatakan seakan melihat Allah, tapi jelas yang dilihat apa? Yang dilihat ialah dunia. Yaruna jeling atiye makuling irampi ati makeda agana jeling atiye ia tu nak dakari pakitanna mata atiye agana dakari pakita matanna atiye ia tu nangoloi ia ko ia nangoloi ia tu nengerang di napako pares negala realita. Marilah kita periksa masing-masing pada diri. Taruhlah memang benar kita ada di dalam posisi sembah sujud kepada Allah. Dalam arti kita ada di dalam sholat. Sudahlah kita mengatakan takbir, mengucapkan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Tapi bagaimana hati ini? Di mana arah pandangan hati itu? Apakah dia memandang kesibukannya di dunia? Apa tidak ke rumah, tidak ke dapur yang ibu-ibu? Apa tidak ke anak-anak? Atau mungkin di pasar, tempat jualan, atau tempat di mana kita beraktivitas sehari-hari? Apa tidak seperti itu? Ya kau memang makuiro, kau itu angolona. Ya kuiro angolona, mana sanimat keda ada karena atinna. Ya kuiro ada karena atinna, berarti iya nondoi paling nerang. Kalau demikian, bagaimana dikatakan? Ka'anna katarah, seakan melihat Allah namanya sanasa. Yang hadir dia ini itu pasal nalino. Nah inilah yang kita mau geser. Bagaimana supaya benar? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya menyembah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarah. Yang namanya menyembah Allah itu memang seakan kita melihat Allah. Kalau dikatakan seakan berarti di mana tunggu makeda tali tu ngi buang irioloda ya ko tali tu ngi macam itu cerita di makeda mau pakai buang makira tu lebih kayak hadir. Yang menjadi masalah di sini bahwa bagaimana agar kita terbebas dari pandangan selain dari Allah. Dalam arti pandangan kepada segala sesuatu yang ada, terutama yang namanya dunia. Itu saja. Bagaimana agar kita bebas dari pandangan itu? Sebab saya juga sudah berulang-ulang menyampaikan
barulah bisa dikatakan menghadap kepada Allah kalau meninggalkan hadapan yang lain selain dari Allah. Napa ni dia sembang ngolo di buang, ya kuna salai di lain nai buang. Makuling na palturang makpada. Ia nak engkar yang ngoloi, engkar yang bokori. Saya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir, pasti ada yang dihadapi. Kalau ada yang dihadapi, berarti ada yang di belakang. Ya, kung kasih oloin kata di bokori di, pada ya, engkau bokori, ini makoto. Makoto ni ro, kasi ang ngolong ro really no pangalata. Pilay na ipuangi si puasa sewa-sewa. Asa pancaji na buang di, pancaji na buang ria sa sewa-sewa. Iga pancaji puas sewa. Ya ko buangi makalaki puas sewa. Nasaba buangi memang degarang madua ini. Sewa buangi. Allah itu Esa, Allah itu Ahad. Kul huwallahu ahad. Bahasa ta ini ugi makalaki pong Allah Ta'ala puasewa. Yero betuan na Esa, sewa. Jadi pong Allah Ta'ala puasewa, puana sini na sewa-sewai. Ya malam na pancajin na pong Allah Ta'ala si puasa sewa-sewa. Nah sekarang, apakah dikatakan menghadap kepada Allah kalau menghadap kepada segala sesuatu dari ciptaan Allah itu? Tentu tidak. Ya ko sewa-sewaimu panangoloi nak bokor itu buangi. Nak bukuri puas sewa. Maripoli udah diterima akal. Ya ko mangolo ka, mangolalau ka makoko. Tentu bukuri arai di. Jadi kung kamu piada karena ati di sini na sewa-sewa engkai berarti engkamu pi rilainai puang. Artinya angka kiri siwa-siwai berarti di bokori puasiwai. Ya kulepa ni polri sini na siwa-siwai. Napa ni tuwet din dia sapari si puasengi ang nolong lau dia di na puasiwai. Malu mau dibahas di? Bisa dipaham kira-kira? Mari kita sedih. Alia? Boleh paham? Iya. Nah, inilah yang kita inginkan, kita ingin temukan bagaimana agar kita terbebas dari pandangan yang bisa menutup pandangan kita menuju Allah. Jalannya bagaimana? Malampe nih pengajian tadi. Saya kira kita sudah hafal persis. Jalannya ialah Isra Mi'raj. Ikuri lalu ini ya roh. Apa selanjutnya? Raf. Ya kulepa ni pula dimerajain apa ni dia terjadinya roh asyurung itu ngetong si bawalin pun Allah Ta'ala. Ya kumakeda masih sebatas hatimu parya semalla lengiwi alla lengenna yeri gampang ngoloiwi angolonna akhiraki engkamu piri merajena cocok nirna sengina bita makada enta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah yang disebut dengan makna ihsan.
Makna ihsan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Si jokapi telue di naudide syariah, tariqah, hakikat, Isra, Mi'raj, Ar-Rafraf. Akhirnya itu lebih engkaian. Engka cahaya mata so, engka cahaya uleng, engka cahaya itu ada cahaya bintang. Cahaya bintang redup, cahaya bulan lebih terang, cahaya matahari jauh lebih terang lagi, menerangi segala sesuatu yang ada. Jadi kalau masih di syariat itu masih ada pada tahapan atau tingkatan cahaya bintang. Tapi kemalalan yang tinggi matarika ni si puaseni ati itu sudah cahaya bulan. Tapi kotongan ni makda siolo may matoni ha sabu ni riangolong ni tongon riolo na pangalata matajan itu di nagagagcaw tajan tapi iya sekali lagi tani yang hidup melok leturi yang ladeng ini dia melok paletu ki alin ni pangalata alina pa pangalata ala melok tajani tajani yang si puasanya jadi nggak makanya si puasanya agak batin ataupun rohani iko pengelatan lah malingi tajang rohani masih maraja na tu di na tu na mawata ya ko memang elok kinapalat tu buang di hadra matante. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Jadi marilah kita benar-benar memanfaatkan media salat itu untuk melakukan yang namanya perjalanan langit, memperjalankan yang namanya hati. Palalong si puasang ati erga magkalap pangoloy si puasang ati. Insyaallah kalau memang benar adanya maka datungan di maghfirul lana pada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang Nabi benar-benar ada di dalam Mi'raj ya kuiriye memalaina irna panguruan kina bita maka dah pancaji sempajam selaku Mi'raj ya kudong engka kumatepot lo jadi pengalaka magani ya kudong ni engka kikoro isupuwa sengi Allah lengan langit tentu deh nari anda lengi si puasanya Allah dan langit sangadina memang riharap ya nari itu betui langit nyawa dalam arti kita berharap agar pintu langit Allah terbuka
wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu akan terbuka. Terbuka dengan apanya? Fakanat abwaba, dengan pintunya. Kalau pintu langit terbuka, sekali lagi saya katakan, siapa yang ingin melewati pintu langit itu dikala terbuka? Di lain ayat Allah mengatakan, walau fatahna alaihim babam minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Sekiranya kata Allah, aku membukakan mereka pintu langit, fadhallu fihi ya'rujun, maka mereka akan bermi'raj. Apa yang menjadi keyakinan bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, akan terbukanya yang namanya langit itu? Apa yang mendasari keimanan kita, keyakinan kita akan terbukanya pintu langit Allah itu? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal abda idza ahsanal wudu wa shallus salata li waqtiha wa hafizan ala ruku'iha wa sujudiha wa mawaqituha, qalat hafizakallahu kama hafizatani, thumma sa'idat walaha nurun hatta tantahi ila sama wa hatta tasil ila Allah wa tashfa'u li sahibiha, wa idza adha'aha qalat dai'akallahu kama dai'atani, thumma sa'idat walaha dhulmatun hatta tantahi ila abwabis sama. Sampai 4 betuan adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal abda, sesungguhnya yang namanya hamba Allah itu, idza ahsanal wudu'i, ketika dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, jenek nak apa dicing jenek nak bansana dek na lupai mania napasok ku jenek dek na labunga-bunga si puasa ni jenek sempajang. Memang napi mak jenek sama na ang kami tuni ri ang ngolongi ri pong Allah Ta'ala. Dia mak kedama jenek mak cerita to. Nasalay sinin na yaw dingi solangi ni jenek na. Kiliyasan napasok ku jenek na. Napalicing jenek na. Bagaimana yang namanya hamba Allah seperti ini? Idza ahsanal wudu, dia menyempurnakan wudunya, wa shallis salat, kemudian dia beranjak melaksanakan salat di waqtiha, sesuai dengan waktunya, wa hafidun ala ruku'aha wa sujudaha, kemudian dia menjaga rukuknya, sujudnya,
dalam arti juga menyempurnakan ruku dan sujudnya. Irang pegi pada malam Sabtu yang lalu. Napa sokui rukukna, sujudna pekung dia sesoku, ye sokui tumakninana, nasaba sokui bacana, dia nak kaduk-kaduk. Wa mawaki Tuhan. Kemudian agak acuk nak kena sokui memang mapamula takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Apa yang dikatakan oleh salat itu? Mapawi lapos sempajang. Qalat hafidhakallah kama hafidhatani. Majapuna jagai ku puang Allah Ta'ala pada tu kamu jagaikan. Irna sempajang. Mapuan man ti sempajangnya, mapawi sempajangnya man tri sumundin no bong alatan. Aga na paula lapos sempajang mak kadai hafidhakallah kama hafidhatani. Na jagain no pong Allah Ta'ala na sabang kapun jagaikan. Dalam arti mupasuku-suku to. Mangina sanabita kumma sa'idat. Nakira, tumas sempajang, ngapa soku sempajang, mage, kumma sa'idan, ipendri. Pikung ina tanam mindre na sabak mi mengiangke dia lalu mindri. Aganas nalita, walaha nur, baginya ialah cahaya. Hatta tantahi ila sama, hingga dia ada pada akhirnya di langit. Hatta tusalli ila Allah, hingga pada akhirnya benar dia ada di hadapan Allah. Fatashfa'ula li sahibiha, maka pada saat itu bolehlah dia memberi syafaat. Jadi Masya Allah tabarakallah, tausuk itu ngotong si puasangi as-sumpah, jadi jamak kada sumpah jannah magai memang dipatarak ka iri buang mendek di langit na buang lebih sejasiha nasabah memang engkairi amiraja. Sebaliknya, wa idza adha'aha qalat dai'akallahu kama dai'atani. Kedai Nabi tak napak binasa kupong Allah Ta'ala. Ayo kemakna napak sia-sia kupong Allah Ta'ala. Kamal doi eteni pada tuh pas sia-siaku. Bagaimana namanya menyanyikan salat itu? Maka salat gurau. Di nari perhatikan bikogi ya ru. Si puasa ni sempajat temetung, si puasa temetung sumpah lor dia kupong Allah Ta'ala. Bikogi ya kuminri, thumma sa'idat walaha dhulman. Tania cahaya nalolongan, ia nalolongan, ia naritu petang zulmatun. Hatta tantahi ila abu abisa dan kana dapi na pintu nalangi. Tapi magai si sana dapi pintu nalangi. Ditutukan pintu nalangi. Kawul ya.
Thumma tulaffa kama yulaffa thawbil khalqi fayadru biha wajah sahibiha. Masya Allah. Makada makoniro nieko agak asumpa tertolak. Nah di makada samana di palisu ang inong kada alal di sempajang ina tiasa model sempajang pagkatao palay kasi kung Allah Ta'ala magkulit-kuling ito na ipalaturan niyo fawailun lil musalli. Yang terakhir kan waktu maka itu nabita idza waqafa al-'abdu fis shalah yaqulullahu ta'ala irfa'ul hijamu fima baini wa baina 'abdi yako agak idza waqful 'abd ketika yang namanya hamba itu ada di dalam salatnya yaqulullahu ta'ala maka di Allah Ta'ala irfa'ul hijab akka ipat dendringi fima baini wa baina abdi antara iya na alina ataku tigairu si puasa hijab iya na din di makada mukarni langi sarikwam mangi nawat di mangolo tongan ataku ya jadi mana sanidi begitu mulianya yang namanya sholat itu. Jadi sekali lagi jangan kita main-main dengan sholat. Aja nanti kalau bunga-bunga si puasanya sempajang. Inilah yang dapat saya sampaikan kalau waktu mundi pasine batarukanya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna rahmah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya subhanaka Allahumma tahiyatu ya salamu alaikum wa alhamdulillahi rabbil alamin.